Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, monitor saya apakah sudah terlihat? Monitor saya apakah Monitor saya Sudah, Bapak. apa? Sudah Sudah. Kalau suaranya kecil nggak? Apa besar? besar? Besar, Pak. Oke, aman ya. Oke, aman ya. Oke, terima kasih Feby. Kita masuk ke materi. Oke, sebentar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sebelum UTS aturan rantai, habis UTS ada turunan implisit. Minggu lalu juga sudah diulang lagi dan sedikit lagi berkaitan. Nah, hari ini kita akan mendalami apa namanya, turunan implisit lagi dan laju berkaitan. Nah, kita mulai dengan mengulang materi minggu lalu dulu, pengayaan dulu supaya lebih hebat lagi. Nah, di sini kita punya soal turunan implisit. Turunan implisit dulu ya. Soal pertama, tentukan dy dx atau turunan dari fungsi y, turunan dari y dengan variabel x dari soal ini. Persamaan ini x kuadrat tambah 3y sama dengan 10. Nah, kalau teman-teman ini pasti sudah mudah ya. Nah, kita turunkan saja masing-masing di sini. Nah, dalam pembahasan ini saya tidak membahas konsep dasar dari turunan implisit lagi. Kita langsung praktek saja. Gitu ya. Jangan ditanyakan nanti pada saat menurunkan y, Pak, dulu pernah diceritakan menurunkan y apa namanya, dx dari y sama dengan 0. Kok ini ada? Oh, itu beda. Itu variabel yang diturunkan. Kalau sekarang pemisalannya kira-kira gitu. Jadi ini seperti aturan rantai yang mana si y ini adalah sebuah fungsi yang di dalamnya adalah variabel x. Sehingga ketika diturunkan itu ada turunannya, kecuali di dalamnya itu hanya konstanta. Oke ya, kita lanjut. Oke. Di sini turunan, langsung aja saya menuliskan dx dari x kuadrat ditambah dx dari dx dari 3y dx dari 10. Bu Teli nelfon, saya izin dulu sebentar ya. Assalamualaikum Bu. Oh iya Bu. Ya, kenapa Bu? Betul Bu. Iya Bu. Udah Bu. Oh, itu sebenarnya yang empat itu perlu diperbaiki sama penulis dulu Bu. Yang semuanya. Ya, Pak Ali. Oh, nggak apa-apa sih Bu, di sama
Mungkin kalau yang itu kan ibu ya bu yang hubungin kayak Bu Rina, nggak apa-apa dikabarin aja bu. Kalau enggak ini nanti dicek di OJS nya ada perbaikan, suruh perbaiki sama suruh pakai layout apa template yang baru, paling itu sih bu ya. Oh iya bu, kemarin itu enggak, yang sebenarnya yang sisanya itu bu belum ini, bukan bukan template ya bu. Kalau template mah nanti juga setelah diperbaiki saya template lagi bu. Nah kalau yang itu, kalau misalkan yang Bunila itu enggak inilah. Cuma masalahnya yang 8 itu ini belum memperbaiki, jadi masih waktu dulu pertama kali submission itu belum pernah ngirim file perbaikannya bu, gitu. Iya di OJS-nya. Tapi kalau yang itu kan waktu itu kayak misalkan Bu siapa sih yang Bu Nila itu temannya Bu Nila. Maksudnya saya diumumin di grup itu maksudnya biar dikabarin, biar sananya suruh memperbaiki. Itu juga memperbaiki ininya, perbaikan lumrah lah maksudnya di ketika mau ngirim paper. Iya, ketika submission nanti ada review, hasil dari hasil reviewnya diperbaiki, kan kayak gitu bu. Nah nanti kalau misalkan layout juga, kalau di publisher yang besar ada yang di layoutin, nah seringnya sih enggak, terima beres. Kalau yang kita kan nanti di layoutin juga sama saya, paling gitu ya. Oh download di OJS juga bisa bu. Soalnya tuh mah ini bu masih baru pertama kali submit bu, belum pernah memperbaiki. Kalau misalkan udah perbaikan mah maksudnya yang apa apa nanti di layout aja gitu. Jadi yang Bunila itu salah ini, salah salah nangkap. Jadi bukan memperbaiki layoutnya atau memperbaiki hasil reviewnya. Ha-ha. Dan sebenarnya kalau misalkan mau ganti layout, justru layout yang sekarang lebih mudah bu, karena tinggal diklik, ngeklik 2 kali, oh mau perbaiki nama penulis, tinggal di stylenya diklik, udah jadi tuh bu, paragrafnya diklik, nanti diklik stylenya langsung jadi bu, itu berubah semua. Walaupun misalkan tadinya warnanya kuning akan jadi hitam, itu udah diprogram. Iya. Makanya eh iya, mas, makanya yang diperbaiki itu sebenarnya bukan layoutnya, itunya. Kalau layoutnya gampang, nanti saya buatkan video atau apalah. Nanti kalau nggak mau ngezoom nggak apa-apa. Nanti habis ini jam 10-an. Ya bu. Oh yang Burina itu bu. Heeh. Ya. Mm-mm. Ya. Ya bu.
Ya Bu. Ya Bu. Iya, kalau kalau yang udah ngirim revisi Bu, kalau yang belum mah. Nah, iya. Oh iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Amin. Masya Bu. Masya Bu. Oke sih Bu. Oke, unik kan. Iya. Tas lab tas tas laptop atau sleeve laptop juga oke. Iya Bu. Oh iya. Belum Bu, belum beli lagi. Kalau bisa mah beli nggak apa Bu? Seratusan kalau nggak salah. Seratusan. Turnitin itu sekitar sekitar seratusan Bu. Saya belum ngecek lagi. Nggak nyampe 150, kayaknya seratusan lah. Kurang dari 100 kayaknya. Oh iya Bu. Iya Bu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Amin. Iya Bu. Oh iya Bu. Iya. Iuran lagi Bu. Baik Bu.
Oh yaudah nanti yang BRI aja nanti Bu. BRI. Siap Bu. Siap Bu. Iya Bu. Iya Bu, ke saya aja nggak apa-apa. Nanti apa namanya, di grup aja, di grup redaksi aja, biar Bu Nilanya ikut memantau. Iya, soalnya kan iya Bu, iya Bu Nila tuh enggak saya juga agak kurang tahu ya Bu Nila itu posisinya jadinya ini kayak nggak ngerasa dianggap. Padahal kan beliau juga maksudnya dalam hal ini pimpinan kan, kan melekat di prodi gitu. Iya salah itu maksudnya, kalau apa namanya, kan lumrah lah apa namanya submit file yang pertama, nanti diperbaikan ngirim file yang kedua, nanti biasanya perbaikan lagi ngirim file ketiga, nah baru di layoutnya sama itu. Nanti juga itu Bu apa, kayak saya untuk yang sekarang udah mulai beberapa yang kemarin sih itu biasanya dimasukin itu apa namanya artikel dari JOS, jadi biar biar apa, eh, apa namanya citationnya naik gitu. Kalau bisa mah itu Bu apa namanya, yang agak susah tuh kemarin ikut acara yang Skopus itu, salah satu yang hal yang paling sulit itu si Jos harus jadi ada referensi di paper. Nah paper itu diterbitkan di itu Skopus. Nah kalau misalkan kita punya modal sih bisa aja Bu, kayak dulu itu kan. Ya nanti ceritain lagi dari Bu nanti kapan-kapan. Nah itu bisa sih sebenarnya. Ya, makasih ya Bu. Rekening ya Bu. Baik Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Apakah suara saya terdengar? Halo. Kedengar, Pak. Pak. Oh iya. Mohon maaf tadi Bu Teli ini apa namanya? eh menelpon terkait apa namanya jurnal Unbaja. Oke, mumpung lagi inget jadi kita spill dulu ya. Oke, namanya Jos. Sebentar. Biar apa namanya kita kuliah nambah ilmu ya, nggak cuma kuliah materi saja. Sebentar. Oke, sebentar saya WA Bu Teli dulu sebentar. Nah, udah. Nah, jadi di teknik sipil itu kita punya jurnal JOS. Nah, seperti ini. Baru keluar itu Sinta 5 dan Sinta 4 ya. Dan ini
terakreditasi sampai tahun ini dan tahun besok karena 3 tahun yang lalu sudah terpakai. Jadi dulu itu Sinta 5, nah sekarang Sinta 4. Oke. Nah, apa itu Sinta? Sinta Jurnal. Jadi teman-teman sekarang kan semester 2, nanti ketika skripsian itu syaratnya salah satunya harus membuat jurnal juga dengan mencantumkan nama dosennya. Nah, posisi diterbitkan di mana itu biasanya tergantung dosen pembimbingnya. Nah, kalau misalkan posisi jurnal kita yang Sinta 4 itu 4 itu peringkat lah. Kalau misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, 5 dan 6. Jadi ada 6. Nah, itu eh, grade-nya ya, grade 1, grade 2 sampai. Nah, mungkin kalau dibagi lagi dari segi apa kepegawaian di Indonesia, nilai dari segi nilai yang masuk ke Indonesia itu dibagi 3, 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Jadi kita masuk ke grade 2 kalau dari segi nilai. Jadi cukup bagus sehingga ketika nanti tugas akhir diminta untuk membuat paper, tulisannya harus bagus. Kita coba ya. Ini baru terbit. Kita lihat nih di sini ada punya punya kita lihat dulu aja deh. Nah, ini dari Langlang Buana, Bandung ya. Seperti ini tulisannya tentang penambahan kapur. Nah, kita lihat papernya seperti apa. Nah, papernya seperti ini. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat rujukannya. 1, 2, 3. Ada 39. Jadi kalau teman-teman bikin skripsi rujukannya kurang dari 39, masa kalah sama yang tulisan hanya 14 lembar ya. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu tambahan ilmu hari ini karena karena sedang eh itu ya booming itu. Walaupun di sini ya boomingnya kalau lagi saya posisi sedang di Bandung, kemarin lagi pada konvoi Persib ya. Tapi itu nggak akademis lah ya. Oke, kita lanjut. Ah, ternyata terhapus ya. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama dengan turunan implisit. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, saya langsung tidak menjelaskan konsep dasarnya. Kita langsung menurunkan. Jadi bentuk ini kita turunkan saja. Saya pakai tulisan dx saja ya. Dx. Biasanya ddx ya. Ya udah kita dx dulu saja biar simple. Dx dari 10. Nah, turunnya saya izin pakai ddx ya. Kalau sekarang turun dari x kuadrat 2x tambah turun dari 3y berarti 3, turun dari y itu kan 1 ya. Nah, tulisnya langsung ddx saja berarti. Izin saya pakai ddx pada saat ini. Turunan dari 10 0. Nah, 2x pindah ke kanan jadi 3 dy dx sama dengan min 2x. Lalu dy ini dy ya. Dx sama dengan min 2x per 3. Nah, selesai. Sehingga dapat dx sama dengan ini. Nah, udah selesai ya. Kita lanjut soal nomor 2 ini. Kenapa nomor 4? Oke. Soal berikutnya. Nah, ini agak susah. Nggak susah sih maksudnya. Kita pakai konsep yang lain. Di sini x kuadrat ya, di sini x y kuadrat. Kita bikin catatan dulu nih di sini. Sebentar. Oh, beda cerita. Catatan bahwa dx dari x kuadrat y itu pakai aturan perkalian ya, tahu ya, x kuadrat sama y, yang mana nanti rumusnya adalah f aksen g ditambah f y aksen. Itu rumus apalannya ya. Kalau ditulis ya f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan ini x kuadrat adalah f x kuadrat
Sehingga f aksen x-nya sama dengan 2x. Lalu g-nya, gx-nya adalah y. G aksen x-nya turun dari y adalah d dx. Sehingga dx dari ini, dx dari x kuadrat y sama dengan, nah, turunan dari f 2x dikali g yaitu y ditambah f-nya x kuadrat. Turunan dari y adalah dy dx. Nah, ini yang kita tulis di sini nanti turunannya ya. Kita kerjakan di sini. Jawab ya, sehingga dx, jadi setiap suku kita turunkan dulu, ditambah dx dari xy kuadrat sama dengan dx dari 12 dx kuadrat y, di sini turunannya ya 2xy ditambah x kuadrat dy dx ditambah x kuadrat sebenarnya sama ya. Hasilnya kita ngecit aja. Berarti y kuadrat ditambah x 2xy dy dx. Kayaknya kayak gitu guys. Nanti dihitung masing-masing untuk menjadikan tugas untuk menjadikan tugas belajar ya masing-masing. Nah, yang ada di dx-nya kita taruh kiri, dan yang tidak ada di dx-nya kita taruh ruas kanan. Berarti di sini x kuadrat d dx, x kuadrat dy dx ditambah sama sini 2xy dy dx. Oke, sama dengan 2x pindah kanan jadi min 2xy, y kuadrat pindah kanan jadi min y kuadrat. Kita keluarkan d dx-nya. Berarti ini tinggal x kuadrat ditambah di sini 2xy sama dengan min 2xy xy min y kuadrat. Sehingga dy dx sama dengan yang ini min 2xy min y kuadrat per yang di dalam kurung x kuadrat plus 2xy. Nah, selesai. Selesai ya. Gampang ternyata ya. Pertahankan. Wah, masih ada satu soal lagi, katanya soal yang susah. Jadi satu soal mudah, tadi sedang, ini katanya susah, katanya ya. Kalau susah itu nggak bisa. Kalau kita bisa berarti nggak susah ya. Asalkan ada kemauan, di sana ada jalan. Masalahnya di sana jalan buntu. Ya kita bikin sana jalan sendiri. Kita lanjut. Oke, di sini ada soal, tentukan dari x dari sin x ditambah sin x ya ditambah x kuadrat y, tadi udah ada, sama dengan 5. Jawab. Seperti biasa kita turunkan d dx atau dx dari sin x y. Ini ya, turunan rantai ya. Dia harusnya sin x kan. Tapi dia sebuah fungsi baru yaitu x y. Jadi ada fungsi dalam pakai aturan rantai. Yang selanjutnya di sini dx dari x kuadrat y. Yang selanjutnya dx dari 5. Nah, dx x kuadrat y. Sebenarnya tinggal dibalik aja berarti yang ini ya. Ternyata belum ya. Nah, kita kerjakan si sin x y dulu ya, pakai aturan rantai ini. Dx. Nah, berarti sin u. Ya kita pakai du dy du dikali du dx. Rumusnya ada banyak banget, terserah ya, pakai yang mana. Intinya turunan dari sin yang variabelnya ini dikalikan dengan turunan dari yang ini. Gitu sih intinya ya. Turunan dari sin ya cos guys. Cos variabelnya sama ya. Cos u ya. U-nya itu xy dikalikan xy. Nah, ini kan fungsi perkalian. Namanya fungsi perkalian berarti
Ya kayak tadi ya, dikali pakai rumus F aksen G ditambah FG aksen. Berarti turun dari X 1 ya, berarti Y. Pakai kurung aja ya, ditambah turunan dari Y itu DDX, berarti X DY DX. Wah, repot guys. Oh, kita ini apa? Difaktorkan ya. Berarti cos XY dikali Y, harus ditaruh depan ya, saya izin taruh depan, ditambah eh, X dari cos XY DY DX. Nah, hasilnya gini ya, nanti digunakan di sini. Kita tulis di sini Y cos XY ditambah X cos XY dikali DY DX. Tulisannya panjang guys, ditambah, nah ini juga pakai aturan perkalian ya, aduh, dan langsung aja ya, 2x ditambah x kuadrat dy dx. Nanti caranya pakai yang kayak gini, pakai yang perkalian, mangga di cobian ya. Nah sekarang yang ada dy dx kita taruh sebelah kiri, berarti di sini x cos dy dx, x nya y nya ketinggalan nih. Terus yang ini plus x kuadrat ya, kuadrat dy dx sama dengan y min y cos xy ditambah 2xy min ini ya per belum ada per, berarti ini sama dengan, kita lanjut aja di sini langsung y dx, ini kan ini ditambah ini kan, oke, min y cos xy min 2xy, yang tadi 2 cos xy menjadi penyebut 2 cos xy ditambah x kuadrat. Selesai. Oh, katanya susah, ini mudah guys. Nah gitu, mudah ya. Nanti insya Allah videonya diupload ya, ini direkam. Oke, atau yang mau screenshot boleh 5 4 3 2 1. Oke ya. Nah, kita lanjut di sini ke subbab berikutnya. Nah, hmm. Masih minggu lalu juga sudah dibahas ya sedikit. Relate rate ya, jadi relate relate banget dengan kehidupan saya. Berhubungan ya, berhubungan, hubungan atau berhubungan. Ya bahasa Indonesianya itu ya, eh lagi berkaitan lah ya, kira-kira gitu kalau pakai bahasa matematika. Nah, yang hubungan itu atau yang dikaitkan itu apa sih sebenarnya? Jadi kayak gini, beberapa soal, contohnya di sini nomor 1 ya, a small ball and a release sebentar, gatel guys. Small balloon is released at a point 150. Kakeknya kita ganti meter aja biar orang Indonesia, kita kan pakainya meter ya biar nggak aneh ya, biar lebih terbayang. 150 meter away from an observed, berjarak 150 meter ya, dimana dia di sejajar lantainya. Nah, ini soal minggu lalu ya, dengan kecepatan terbangnya si balonnya itu 8 meter per detik ya. Nah, setelah
meninggi si balon itu pada ketinggian 50 meter, eh, berapa jarak. Nah, jadi si jarak ini kan beda. Tadinya segini, segini, tuh tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Tapi setiap waktu itu memanjangnya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini pakai turunan itu. Balik lagi ke tadi pertanyaan awal bahwa terhadap apa sih hubungannya? Nah, sekarang kita lagi di matematika ngomongin jarak kan. Tapi ada yang nyempil ya, ada yang aneh apa? Pada saat waktu. Nah, bisa jadi pada saat waktu. Jadi dia dikaitkan dengan waktu. Contoh yang soal ini, sebentar kita close dulu. Soal ini dia mengaitkan dengan apa ya? Soal nomor satu. Dia mengaitkan dengan tinggi 50 kaki. Oh, dia ketinggian aja nih kayaknya. Oh, dia mengaitkan dengan waktu juga. Jadi nih tiba-tiba muncul ds dt. Nah, ds sih nggak masalah ya. Ds itu variabel yang sedang kita omongkan. Di sini ada sisi miringnya disebut ds. Nah, masalahnya dt muncul dari mana dt? Nah, di situ laju bab ini membahas jadi eh, dia muncul sendiri, nggak muncul sendiri sih, ada sebabnya, yaitu kita sedang membahas bahwa jarak berdasarkan waktu. Jadi ketika waktunya sekian, jaraknya berapa. Nah, si waktu itu dikonversi ke rumus ini. Jadi tiba-tiba muncul dari rumus ini karena soalnya mengaitkan dengan waktu. Nah, di situ eh, salah satu makna dari laju berkaitan itu. Jadi lajunya seperti apa yang dikaitkan dengan waktu. Pak, ada lagi selain waktu. Apa ya? Tapi seringnya lah waktu ya. Mungkin kekuatan. Kekuatan enggak ya? Bukan. Kekuatan dia variabel juga. Ya, yang lain lah. Oke ya. Ada contoh nih. Belajar laju berkaitan. Oke. Oh, belum. Saya pikir sudah hanya Indonesia Raya. Nanti kita berdiri jam 10. Soal satu, lingkaran. Jari-jari sebuah lingkaran bertambah dengan laju. Nah, lajunya adalah 4 cm per second. Nah, di sini ada second, waktu. Nah, di sini eh Pak variabel itu dari mana DRDT? Sebenarnya dia iseng aja sih ya, iseng aja, iseng yang isengnya beralasan ya. Jari-jari itu adalah rasio R. Atau misalkan kalau bahasa Indonesia jari-jarinya kita J aja gimana ya, nggak masalah. Berarti di sini nanti bukan DR tapi DJ. Oke. Terhadap apa? Terhadap waktu berarti DT. Oh, bahasa Indonesianya waktu itu W. Wow, DJDW ya nggak masalah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris supaya normal aja DRDT gitu ya. R-nya radius, T-nya itu times gitu ya. Time. Times itu perkalian nanti. Oke, kita lanjut. Tentukan laju perubahan luas lingkaran saat rasio radiusnya. Tadi saya bilang rasio ya, radius, mohon maaf. Radiusnya 3 cm. R. Nah, untuk mengerjakan ini kita memodifikasi dari rumus aslinya karena kita ngomongin laju perubahan dari luas lingkaran. Nah, hubungannya apa? Luas lingkaran itu alfa. Alfa lagi A ya, area. Lalu R-nya sudah ada. Terus dr dt-nya sudah ada. Laju perubahannya. Nah, kita lanjut. Jari-jari sebuah lingkaran bertambah dengan laju dr dt 4 cm per second. Tentukan laju perubahan luas lingkaran. Oke, kita modifikasi
A kita turunkan ya, DA dalam waktu. Pi itu variable jadi nggak diapa-apain. Lalu oh harusnya ini lang DA DT dulu ya. Oke. Aduh. Berarti DA DT sama dengan pada saat ini saat R nya gini. Oke. Pi turunan dari R kuadrat berarti 2R dr dt. Oke, berarti dA dt nya laju perubahan luas lingkaran terhadap waktu. Udah benar sesuai soal. Pi nya nanti kita pakai di kalkulator 2. R nya berapa di sini? R nya 3 kalau di soal. Dr dt nya sudah ada, yaitu 4. Satuannya oke lah, diketik saja. Berarti 3 kali 4 12 kali 2 12 kali 2 24 pi. Berarti dt nya 24 pi. Kalau kita cari di kalkulator, ada kalkulatornya nggak sih? Harusnya adalah ya, kalkulator. Ada nih harusnya. Nah, kalkulatornya ilmiah. Oh, enggak ilmiah. Pi dikali mana kali tadi 24 ya. 24 sama dengan 75. Nggak bisa di copy guys, salin. Nah segini lah ya. Jadi 75 sekian laju perubahannya. Nah kalau di fisika satuan itu penting juga. Oke, kita ngulik satuan ya. Kadang dulu saya waktu punya SMA, teman saya tuh dia bikin rumus sendiri melihat satuannya. Pinter juga teman saya. Teman saya yang pinter. 2R. Oke, kita tulis ulang menggunakan satuannya ya. 2R nya 3 cm dikali dr dt nya itu 4 cm per second. Berarti yang di atas itu pi 2 3 cm, jadi 4 cm per second. Berarti cm kuadrat per second ya. Kok cm per kuadrat aja? Oh iya benar. Berarti 2 kali 3 tadi ya 24 cm kali cm kuadrat per s second. Ini dA dt. Bener ya. Tuh, cm persegi per second. Bener. Oke, ya kayak gitu. Jadi kita bisa juga, kan kita anak teknik sipil, harus ngecek juga satuannya. Kalau misalkan satuannya bermasalah, berarti hitungan kita bermasalah. Jadi kalau udah nggak ini lagi ya, udah nggak zaman lagi, ketika menghitung itu hanya angkanya saja, tapi satuannya harus dilihat karena teman-teman sudah masuk ke arah profesional. Ya nggak mungkin kan, misalkan cari luas sebentar, volume dari kubus. Nah ternyata satuannya misalkan centimeter meter aja ya, yang SI meter second.
tiga-tiganya dikali ya nggak nyambung, masa dikali waktu gitu kan. Nah, nantinya satuannya ini meter kuadrat second kan nggak ada. Nggak ini kecuali yang debit. Kalau debit kan luas waktu. Jadi ada nanti misalkan meter persegi per second satuannya. Itu kan kita bisa ngebayangin sendiri. Oh, kalau debit itu luas penampang waktu, luas penampangnya luas itu kan persegi, meter persegi. Terhadap waktu second gitu. Jangan sampai nanti ujian sidang ditanya tuh siapa yang nanti skripsinya mau ngomongin air, biasanya nguji Pak Yusuf. M Yusuf nanti ditanya kalau misalkan penampangnya biasanya itu pasti Pak ini akan cocok menggunakan box culvert. Woi, oh Yudik mohon maaf, Yudik ukurannya segini gitu. Itu kan penampangnya bentuk persegi panjang. Nanti ditanya kalau misalkan bentuk lingkaran luasnya berapa ya gitu, itu bisa dihitung juga ya. Oke, kita lanjut. Ini apa nih, soal apa? Mobil A bergerak ke timur. Nah, kita coba dulu. Tapi ini kayaknya nggak dibahas ya. Kita ngebahas sedikit ke soal berikutnya karena sudah jam 10. Mobil A bergerak ke timur dengan kecepatan 60 km per jam. Kita buat sketsanya. Kalau gambar yang umum itu utara itu ada di atas ya. Sehingga kalau ke timur itu arahnya ke kanan. Kecepatan 60. Kita baca dulu dengan tuntas ya. A bergerak ke kecepatan 60, B bergerak ke utara 80. Kedua berangkat dari titik yang sama. Berangkatnya dari titik yang sama. Tentukan laju perubahan jarak ke Dombul setelah 2 jam. Oh, ini 2 jam. Berarti ini ke timur 60 kali 2 sama dengan 120. Lalu mobil B, ini si A ya. Mobil B-nya ke utara, berarti ke atas kecepatan 80. Oh, berarti ini lebih kencang. 80 kali 2 sama dengan 160 si B. Nah, tentukan laju perubahan jarak. Oh, jarak itu ke sini berarti. Nah, ini kan Pitagoras, guys. Berarti jarak itu di sini S ya. Sehingga S kuadrat sama dengan A kuadrat, si mobil A kuadrat ditambah si B kuadrat jaraknya. Oke. Terus ngapain nih? Tentukan laju perubahan jarak. Oh, berarti S. Nanti S lajunya ya, berarti ds dt. ds dt kita mengembangkan dari yang ini. Berarti A kuadrat dA kuadrat ditambah dx ya. dx B kuadrat. Nah, seperti itu nanti di cari ya. Nanti ini didapat, berarti nanti di sini dA itu dapat ya, kita kerjain aja gampang ini. Ini 2A dA dt ditambah 2B d dB dt. 2 A-nya itu kecepatan A-nya itu jaraknya 120, dA dt-nya harusnya variabelnya gak jelek ya, dA dt-nya jam. Ini 60. Tuh, kita mengerjakannya pakai intuisi ya. B-nya 160 ya. 160 dx ininya 80. Tinggal dikerjakan. 12 kali 2 24, 24 kali 24 kali 6 berarti 144. Kok saya nggak yakin ya? Ya, nanti dihitung lah ya. Nah, ini didapat ds dt-nya ini segini. Nanti tinggal dihitung aja ya. Seperti itu.
Wah, jam 10 guys. Biasanya ada nyanyi Indonesia Raya di sini. Wah, nggak ke nggak kecatat. Oke, itu. Nah, materi yang terakhir nih, ini spoiler buat minggu depan ya. Jadi kita masuk ke materi application of derivative. Nah, ini bagian awalnya kita buka ininya ya. Oke, mana? Kayaknya sudah terlewat. Oh, belum. Oh, ini. Nah, oh, bukan. Oke, mana? Nah, ini subbab baru. Application of derivative. Nah, ini ada banyak di sini, ada maksima dan minima, monoton. Oke. Di sini kayaknya akan nyanyi dulu. Izin untuk nyanyi Indonesia Raya dulu. Dari jam berapa? Dari jam 9. Kalau panitia tuh jam 9 ya. Ya, siap. Insya Allah. Matang ya. Insya Allah. Moga-moga gak ada drama di rumah. Gimana tuh? Bantulah sekali ini. Ya. Besok kan hari kita dipecat, perayaan kita. Enggak saya baca. Enggak saya baca. Saya kasih tahu intinya aja. Nggak ada maksud untuk membanding-bandingkan kan. Tapi dia mulai. Dia sasar kan. Biarin lah. Terpaksa dibandingin. Satu ada bukti, satu tidak ada bukti sama sekali. Sudah, biarin lah. Oke. Ini dulu. Oke. Seperti itu. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Sebentar. Hari Senin. Maju berkaitan. Davinsya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ahmad Rifai? Novi? Ada, Pak. Novi? Ilham?
Rifai hadir, Pak. Rifai Hadir, Pak. udah. Novirianti. Ilham ada. Zulfa. Azara. Zulfa hadir Bapak. Azhara. Muhammad Raihan. Dan Hadir. Raihan. Jidan. Ahmad Hadir, Pak, Raihan, Rizal. Pak. Rehan hadir, Pak. Hadir Pak. Ahmad Rija hadir. Rehan hadir, Pak, Rehan. Udah Raihan. Jidan, Udah, Pak. Rizwan. Gifari. Hadir. Hadir, Pak. Gifari. Muhammad Amsori. Hadir, Pak. Hadir. Alfian. Ilham. Robiatul. Hadir Bapak, hadir. Madrudin. Fauzi. Hadir, Pak. Itu bagus, Pak. Itu bagus hadir, Pak. Itu bagus hadir, Pak. Itu bagus Arif hadir, Pak. Oke. Fauzul Anam. Zulkifli. Nanda. Zulkifli hadir, Pak. Jihan. Pak Zulkifli hadir, Pak. Jihan hadir Pak. Lagi ke kamar mandi. Jihan. Fahla. Fawaz. Muhammad Iqmal. Febi. Febi hadir Pak. Riko Febrian Sumitro. Hadir, Pak. Riko, Pak. Bapak, Kajara hadir tadi ke kamar mandi. Ya. Riko hadir, Riko hadir. Ajara. Riko, Azwar, Fauzul Adim, Ajwar hadir, Pak. Ajwar hadir. Fauzil Adim hadir, Pak. Khairul Dwi Hakiki, Muhammad Rizky, Teguh, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Pak hadir. M. Fazri, Muhammad Wahyudin. Oke ya. Muhammad Wahyudin, Fazri, Khairul Dwi Hakiki, Febi, Hikmal Abror, Fawaz, Fahla, Fauzul Anam, Ilham, Alfian, Hadir. Ilham hadir. Alfian, Jidan Bahtiar, Novirianti, Davinsyah. Oke ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Cukup Pak. Cukup. Oke. Cukup ya, Pak. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di minggu depan atau ada yang ingin ditanyakan, misalkan lagi dibelajarin lagi nih materinya, ada yang ingin disampaikan, ditanya aja di grup langsung biar nanti saya siapkan pembahasannya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, bahagia, dan menjadi lebih baik lagi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dari saya.